Visum ada, hasilnya Anda, saya nggak boleh sampaikan, tapi saya tahu karena itu menjadi haknya penyidik karena visum et repertum itu adalah proses hukum pro justisia, jadi itu menjadi haknya penyidik, jadi saya nggak berani sampaikan. Yang jelas ada sesuatu yang luar biasa terjadi dari hasil visum itu. Visumnya bunyinya apa, saya nggak boleh sampaikan. Nah, itu menjadi hak penuh daripada penyidik, itu saja yang semua kabar bohong ya, karena kita nggak ada namanya untuk kabur atau menghindar atau apa, karena kan kita di sini kan ada campuran dari apa ya, mungkin pribadi kita ya, prinsip kita kalau memang kami dari ada Arab, ada Kupang juga NTT, jadi untuk prinsip keluarga kami kalau untuk kabur atau melarikan diri itu nggak pernah ada, jadi kita nggak pernah mundur soal itu. Ya, karena kita membawa kebenaran di sini, gitu aja sih. Kalau dilakukan aborsi, itu juga hal terpisah. Dua-duanya hukuman berat. Aborsi sama hal terpisah. Aborsi sama melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur, itu dua-duanya pidananya berat. Kalau seorang ibu gagal membuktikan bahwa putrinya melakukan aborsi, hubungan seks itu pun di bawah umur sudah pidananya berat. Ada kasus di Kopidoni, saya yang nanganin, cowoknya dihukum 9 tahun penjara, ceweknya baru 14 tahun. Mau sama mau tetap? Mau sama mau, kalau anaknya masih di bawah umur, ceweknya masih di bawah umur, tetap kena pidana. Dibuktikan adanya penculikan, dibuktikan adanya tindak kekerasan seksual atau apapun, nah itu bisa dilakukan itu apabila di situ ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke arah situ, seperti itu. Nah itu harus dikuatkan dulu memang, tetapi kalau memang ternyata keluarganya memang adanya suatu persekongkolan terhadap persoalan jahat, tentunya tidak menutup kemungkinan ini bisa di dalam proses untuk dalam lidik menjadi proses sidik, seperti itu. Walaupun ada visum et repertum yang menyatakan bahwa mereka telah terjadi persetubuhan terhadap Loli, tapi itu tidak cukup. Harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain selain saksi-saksi yang dihadirkan. Juga harus ada bukti lain yang bisa menguatkan bahwa saudara Fadil ini telah melakukan tindak pidana terhadap anak daripada Nikita Mirzani. Dia namanya anak muda kan ya, punya followers banyak di TikToknya aja kayaknya 4 juta pengikut, di Instagram juga ratusan ribu. Mungkin dia kayak star syndrome gitu nggak sih sebagian orang menilainya, karena ada beberapa Fadil yang bilang begini, kalau yang menjadi pacarnya Loli itu bukan aku gitu kan ya kayaknya nggak bakal seviral ini gitu. Nikita Mirzani punya followers, punya engagement, aku pun juga punya followers, aku pun punya engagement, makanya beritanya menjadi besar gitu. Beda kan sama pacarnya Loli dulu, katanya kan tidak viral-viral juga. Yang ngebuat ini viral sih bukan dari Fadilnya sih, tapi dari Nikita Mirzaninya. Menurut aku yang lebih engagement tinggi adalah Nikita Mirzani. Ya, suka tidak suka ada dua sisi mata uang sih dalam kasus ini. Di sisi lain, Fadil pusing, dia terancam dengan hukuman penjara, tapi di sisi lain, pemberitaan dia juga cukup tinggi. Nama dia pun juga banyak dikenal. Tetapi, kalian juga harus tahu dengan banyak kasus viral yang sudah banyak kita bahas gitu ya. Kasus viral yang dulu setahun lalu, 2 tahun lalu, sekarang mereka kemana gitu. Kalau viral kita dengan hal yang buruk, brand juga nggak bakal pakai kan ya. Putri Nikita Mirzani Loli membongkar fakta soal sang ibunda. Nikita Mirzani melaporkan kekasih Loli, Fadel Bejidai. Kini putri sang aktris justru menyerang balik Nikita. Diketahui Nikita telah melaporkan sosok berinisial VAB alias Fadil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis. Hari Rabu, Loli membongkar fakta soal Nikmir, sahabat akrab Nikita Mirzani. Selama ini gue selalu diam ketika ada orang yang fitnah gue dan pacar gue, tapi gue lihat makin hari ini makin kesini kalian semua makin keterlaluan dan kelewatan fitnahnya. Jadi udah saatnya gue untuk speak up dan kasih tahu ke kalian semuanya tentang kebenaran yang selama ini terpendam dan tersimpan. Tulis Loli mengawali, dikutip dari Instagram @isofficialallaura.
Loli pun tak ingin mengikutnya, percaya begitu saja dengan perkataan ibundanya. Maka dari itu Loli memutuskan untuk membongkar tabiat Nikmir. Apalagi dengan statement Nikita Mirzani bahwa semua yang diomongin oleh Loli bohong. Gua gak peduli mau kalian percaya atau enggak sama omongan gua, yang penting gua udah kasih tahu kalian semuanya tentang kebenaran supaya otak kalian semua terbuka dan tahu, kata Loli. Loli menuding sang ibunda sengaja menyembunyikan kebenaran soal dirinya. Pasalnya, kata Loli, Nikita mengancam kru TV dan podcast untuk tidak menayangkan video kekasih Fadel tersebut. Sekedar info untuk kalian bahwa selama ini gue diem karena terpaksa. Karena apa? Sekedar info untuk kalian bahwa selama ini gue diam karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena setiap gue diundang di podcast ataupun TV show untuk kasih tahu tentang kebenaran, tidak ada satupun video gue yang ditayangin hingga sekarang, tulis Loli di Instagram Stories. Ulah siapa? Ulahnya Nikita Mirzani, karena dia ancam mereka untuk tidak memposting video gue karena kalau mereka posting mereka diancam akan dipenjara lanjutnya. Pemilik nama lengkap Laura Meizani Naseru Asri tersebut berujar mengetahui hal tersebut dari salah satu kru. Loli mengaku pernah diundang di podcast aktor sekaligus pembasket Denny Sumargo namun tidak ditayangkan. Gue tahu dari siapa karena krunya sendiri yang bilangin dan kasih tahu gua. Salah satu yang pernah undang gua podcast adalah Denny Sumargo. Tanya aja ke dia langsung kalau kalian semua masih gak percaya sama gue, tandasnya. Lebih lanjut, Loli membandingkan nasib dirinya dengan Nikmir. Menurut Loli, dirinya kesulitan buka suara soal segala hal yang selama ini menimpanya. Sementara itu, kata Loli, ibunya bisa bebas mengutarakan hal yang menurutnya adalah kebohongan. Gila nggak? Ya gila banget, karena selama ini dia enak diundang kesana kesini jual tangisan dan cerita dia yang palsu ke kalian. Sedangkan di sini gua juga punya hak untuk bersuara dan beritahu tentang kebenaran, tapi tidak pernah dikasih sama Nikita Mirzani. Karena yang gua tulis di atas dan karena dia takut kebenaran akan terbongkar sama gua dan kejelekan bahkan kebusukan dia yang kalian gak tahu, ujarnya. Putri Nikita Mirzani Loli membongkar fakta soal sang ibunda. Nikita Mirzani melaporkan kekasih Loli Fadel Bejidai, kini putri sang aktris justru menyerang balik Nikita. Diketahui Nikita telah melaporkan sosok berinisial VAB alias Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis. Hari Rabu, Loli membongkar fakta soal Nikmir, siapa akrab Nikita Mirzani. Selama ini gue selalu diam ketika ada orang yang fitnah gue dan pacar gue, tapi gue lihat makin hari ini makin kesini kalian semua makin keterlaluan dan kelewatan fitnahnya. Jadi udah saatnya gue untuk speak up dan kasih tahu ke kalian semuanya tentang kebenaran yang selama ini terpendam dan tersimpan, tulis Loli mengawali, dikutip dari Instagram @isofficialallaura. Loli pun tak ingin mengikutnya, percaya begitu saja dengan perkataan ibundanya. Maka dari itu Loli memutuskan untuk membongkar tabiat Nikmir.